Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feliana Maisyarah. Saya dari kelas MPIB dengan NIM 19170014. Baik, di sini saya dari kelompok 6 yang akan menjelaskan mengenai pentingnya penintegrasian media dan teknologi dalam pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi teknologi dan media pembelajaran. Nah, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai media. Kata media itu berasal dari kata bahasa Latin yang merupakan salah satu bentuk jamak dari medium. Menurut harfiah, kata tersebut itu memiliki arti perantara atau pengantar. Jadi, media itu adalah salah satu perantara dan pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Nah, media itu berasal dari bahasa Latin yang berarti antara atau perantara. Biasanya itu merujuk pada salah satu sesuatu yang dapat menghubungkan informasi antara sumber dan penerima sumber. Nah, untuk selanjutnya, menurut Skamram mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sedangkan Asosiasi Pendidikan mendefinisikan bahwa salah satu benda yang dapat dimanipulasi, dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun dibicarakan sebagai salah satu instrumen yang dipergunakan dengan baik untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknologi pembelajaran. Kata teknologi itu berasal dari bahasa Latin yaitu techne yang merupakan bahasa Inggrisnya itu art, dan logos bahasa Indonesianya itu ilmu. Sedangkan sebagai dasar teknologi berarti seni, keahlian, dan keterampilan. Untuk apa? Yang bermakna pengetahuan, kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan. Nah, pengertian yang lebih umum mengenai teknologi pembelajaran itu diartikan sebagai media yang lahir sebagai akibat revolusi komunikasi yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran. Di samping guru memiliki media sebagai buku teks, papan tulis, dan lain-lain, teknologi ini juga akan sangat bermanfaat dalam pembelajaran, dalam proses mengajar dan belajar. Nah, teknologi pembelajaran itu merupakan usaha sistematik dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi baik keseluruhannya itu baik menggunakan proses belajar untuk suatu tujuan khusus. Biasanya teknologi pembelajaran itu salah satu teori atau praktek di dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi tentang proses dan sumber untuk belajar, untuk pemecahan masalah manusia dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi keberadaan media dan teknologi itu sangat bermanfaat. Yang kedua yaitu mengenai definisi integrasi sumber media dan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi keberadaan media dan teknologi itu sangat bermanfaat. Yang kedua yaitu mengenai definisi integrasi sumber media dan pembelajaran. Saat ini guru dan buku pelajaran bukanlah salah satu sumber yang penting, melainkan di samping itu yang paling dominan dalam proses pembelajaran itu saat ini adalah memanfaatkan media dan teknologi dalam pembelajaran. Guru di sini juga menjadi fasilitator, yaitu fasilitator untuk apa? Untuk menjadikan dan untuk memanfaatkan media dan teknologi dalam penerapan proses pembelajaran. Nah, menurut Ricard, integrasi teknologi dalam suatu belajar mengajar di dalam kelas itu menjadi salah satu kajian dalam konteks sebuah kerangka konstruksi. Maksudnya di sini yaitu media menjadi kerangka. Untuk apa? Yaitu untuk memahami salah satu potensi implementasi teknologi dalam meningkatkan proses belajar. Dampak konstruksinya itu biasanya praktek belajar yang telah dikaji yang telah dikaji oleh sejumlah peneliti. Nah, selanjutnya yaitu dapat kita ambil kesimpulan bahwa salah satu relasi pengintegrasian antara teknologi dan media dalam suatu pembelajaran itu dapat dikatakan adalah relasi yang harmonis. Mengapa demikian disebut dengan relasi yang harmonis? Karena hubungan yang bersangkut paut di antara keduanya sehingga tercipta suatu keharmonisan.
Nah, hal tersebut itu salah satunya yang dapat menciptakan suatu hubungan harmonis. Yang pertama, yaitu membantu terciptanya kontriksionis, di mana para siswa dan siswi itu secara aktif dapat mengkonstruksi tentang pengetahuan, menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi, di sini media juga memiliki relasi pengintegrasian dengan teknologi dan media itu untuk menjadikan salah satu konstruksionis dalam membantu hubungan antara siswa dan siswi dalam pengetahuan. Nah, untuk yang kedua yaitu siswa menjadi partisipan yang aktif dalam proses belajar mengajar. Maksudnya di sini siswa itu berpartisipasi secara aktif melalui proses belajar melalui ini relasi pengintegrasian. Nah, untuk yang ketiga yaitu untuk menggambarkan atau mendukung materi pelajaran. Jadi disebutkan sebagai penggambaran dalam mendukung materi pembelajaran. Siswa belajar menggunakan teknologi dan media ini salah satu gambaran untuk mendukung proses belajar mengajarnya siswa. Nah, untuk contoh integrasi teknologi dan media dalam pendidikan di sini salah satu contohnya di sini yang pertama yaitu ada simulation based learning. Maksudnya di sini strategi pembelajaran ini memiliki karakteristik. Apa sih karakteristik itu yang biasanya diterapkan di sini melalui contoh pengintegrasiannya? Yaitu peserta didik diminta untuk mengalami suatu peristiwa yang dipelajarinya. Jadi, baik saya lanjutkan. Untuk simulation based learning sudah saya menjelaskan tentang karakteristik, yaitu peserta didik diminta untuk mengalami suatu peristiwa yang dipelajari. Peristiwa yang sedang terjadi terhadap peserta didik itu dimungkinkan untuk dipelajari. Nah, untuk yang kedua yaitu resource based learning atau pembelajaran berbasis aneka sumber. Maksudnya di sini strategi pembelajaran yang memiliki karakteristik yaitu peserta didik diberikan atau disediakan berbagai ragam dan jenis sumber belajar, baik cetak seperti buku, teks, modul, LKS, serta buku-buku yang ada di perpustakaan maupun non-cetak. Non-cetak itu seperti LCD, CD, VCD, belajar online, media-media online. Nah, itu semuanya relevan untuk apa? Yaitu untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Untuk kemudian, peserta didik diberikan tugas untuk melakukan aktivitas pembelajaran tertentu sebagai sumber belajar yang mereka dibutuhkan setelah disediakan. Nah, untuk selanjutnya di sini yaitu contohnya drill dan practice. Maksudnya di sini secara umum pembelajaran dengan metode latihan atau drill. Yang disebut drill itu latihan. Biasanya itu digunakan agar apa? Agar siswa itu memiliki kemampuan motorik atau kemampuan gerak seperti menghafalkan kata-kata, menulis, mempergunakan alat. Dan yang kedua yaitu untuk mengembangkan kecakapan intelektual seperti mengalihkan, membagi, menjumlahkan seperti matematika. Yang ketiga yaitu memiliki kemampuan menghubungkan antara sesuatu yang satu dengan keadaan yang lain. Nah, itu. Terus yang keempat contohnya yaitu presentasi. Maksudnya presentasi yaitu disalurkan terarah dengan kata-kata. Disalurkan itu maksudnya gambar-gambar dari keseluruhan visual. Akhirnya materi itu sendiri harus punya potensi struktur yang penuh makna. Biasanya presentasi dengan media pada umumnya merupakan salah satu media presentasi atau materi yang akan disampaikan dikemas dalam bentuk komputer dan biasanya itu didukung dengan PowerPoint atau bisa disebut dengan PPT dalam laptopnya dan kemudian disajikan melalui perangkat alat saji yang biasanya disebut dengan proyektor. Nah, pesan atau materi yang dikemas bisa berupa teks, gambar, animasi, video yang dikombinasikan dalam satu kesatuan yang utuh. Nah, untuk selanjutnya yaitu peran integrasi media dan teknologi dalam pembelajarannya. Di sini peran integrasi media dan teknologi dalam pembelajarannya ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai desain, pengembangan, implementasi, manajemen sistem informasi yang berbasis media komputer. Khususnya itu biasanya penggunaannya melalui software dan hardware. Dengan media dan teknologi dapat mengubah, menyimpan, memproteksi, memproses, mentransmisi serta memanggil kembali segala informasi secara aman. Jadi
tidak ada kendala. Kendalanya itu sangat kecil jika melakukan media dan teknologi. Itu salah satu integrasinya. Nah, untuk penggunaan media-media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email telah membangun suatu model interaksi yang terbangun dalam proses pembelajaran sekarang ini. Salah satu contohnya itu interaksi antara guru atau dosen dan siswa atau mahasiswa tidak hanya dilakukan dengan melalui hubungan tatap muka saja, tetapi juga dilakukan menggunakan media-media tersebut. Jadi sangat diterapkan di sini dengan adanya media dan teknologi. Itu salah satu integrasinya. Jadi dengan adanya teknologi informasi sekarang yang sudah terupdate dan biasanya banyak digunakan oleh pendidik, oleh guru, memberikan suatu layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan mahasiswanya. Jadi seperti contohnya yaitu integrasi media pada saat ini yaitu dengan penggunaan Google Meet, Zoom. Nah, itu salah satu contoh yang sangat mendukung dengan melalui itu semua, media itu semua. Jadi guru atau dosen itu tidak perlu jauh-jauh untuk mengajar kepada gurunya, apalagi dalam pandemi seperti ini. Nah, untuk pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran itu akan kita bahas nanti. Dan di sini ada beberapa pentingnya media dan teknologi dalam pembelajaran. Media dan pembelajaran itu memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk memperjelas informasi dan pesan yang akan disampaikan kepada guru. Media itu juga berfungsi untuk pembelajaran individual, di mana kedudukan media itu sepenuhnya melayani kebutuhan belajar siswa. Untuk apa? Untuk mengetahui seberapa pentingnya media dan teknologi dalam pengintegrasian pembelajaran. Nah, di sini integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran di sini ada beberapa penjelasan. Salah satunya yaitu dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran itu para integrator atau adaptor itu perlu melakukan 5 fase dalam integrasi, yakni untuk apa? Untuk mengetahui penerapan betapa pentingnya integrasi dan media dalam teknologi pembelajaran. Salah satunya yaitu yang pertama, menentukan keuntungan relatif. Jadi pendidik itu mengetahui beberapa keuntungannya. Yang kedua yaitu menentukan tujuan dan penilaian. Yang ketiga, mendesain strategi integrasi. Dan yang keempat, mempersiapkan lingkungan pembelajaran serta mengevaluasi dan merevisi strategi integrasi. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelanjutan yang tadi yaitu integrasi. Biasanya ada beberapa kendala yang terkait dengan beberapa fundamental yang dapat menghambat lajunya program integrasi. Jadi dalam penerapan teknologi dan media pembelajaran itu biasanya ada beberapa kendala fundamental yang biasanya akan menghambat. Salah satunya kendalanya yaitu yang pertama, kurangnya materi pembelajaran yang berbahasa Indonesia. Biasanya di dalam media itu biasanya tertera dengan bahasa Inggris, teman-teman. Yang kedua yaitu kurangnya kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris itu memang harus penting dimiliki oleh setiap siswa atau siswi untuk mendukung pembelajarannya. Yang ketiga, akses internet belum merata. Biasanya kalau di dalam permukiman atau desa itu belum bisa menggunakan internet karena tidak semuanya terdapat tower untuk ditaruhkan di desa tersebut. Cuma salah satu. Beda lagi kalau kita bicara kota. Nah, yang keempat yaitu belum siapnya guru, dosen, dan staf dalam mengajar. Di sini berbicara tentang persiapan guru, dosen. Biasanya meskipun guru atau dosen itu memiliki persiapan sebelum melakukan. Yang kelima yaitu membutuhkan waktu yang panjang untuk belajar mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam pembelajaran. Jadi dalam pengintegrasinya itu juga memerlukan beberapa pembelajaran untuk mengintegrasi teknologi informasi ke dalam pembelajaran. Yang keenam yaitu kesulitan perizinan jika membangun sekolah atau universitas yang serba digital atau cyber. Maksudnya di sini yaitu sulitnya itu mungkin tidak semua universitas semuanya menggunakan teknologi karena kembali lagi kesulitan dalam perizinan seperti itu. Lanjut, jadi integrasi media dan teknologi ini dianggap penting karena memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya
Yang pertama, media yang pada dasarnya berfungsi memperjelas pesan yang disampaikan guru dan dapat ditampilkan dengan mengkombinasikan berbagai unsur penyampaian informasi, pesan terhadap penggunaan media dan teknologi yang efektif. Untuk apa? Yaitu untuk mempelajari dan mengajarkan materi pembelajaran yang relevan. Misalnya, rancangan grafis, animasi pada media dan teknologi komputer yang menyangkut sekaligus beberapa visual dan audio. Yang kedua, menghasilkan media dari berbagai perangkat lunak yang memungkinkan pembelajaran seperti presentasi yang dikemas dalam bentuk multimedia yang dinamis dan sangat menarik. Yang ketiga yaitu menghasilkan pembelajaran yang efektif, dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Biasanya seperti penggunaan CD interaktif dengan media teknologi serta komputer. Yang keempat, membimbing siswa memahami sebuah materi melalui visualisasi. Yang kelima, yaitu siswa secara interaktif mengikuti kegiatan praktek sesuai dengan media yang digunakan. Biasanya salah satunya yaitu praktek komputer. Kalau masih SMP menggunakan praktek komputer. Yang kelima, 6, meningkatkan kualitas pembelajaran di ruang kelas dengan cara mengintegrasikan ke dalam kurikulum yang ada. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya jika menggunakan atau mengintegrasikan media dan teknologi dalam pembelajaran. Nah, untuk integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran ini biasanya kapasitas guru untuk memahami berbagai peran dan tanggung jawabnya berhubungan dengan menjadi seorang pendidik. Jadi harus sangat memiliki kemampuan sebelumnya. Adapun beberapa hal yang diperlukan dalam prakteknya yaitu yang pertama yaitu interactive instruction atau pembelajaran interaktif. Maksudnya di sini pembelajaran ini menunjukkan bahwa kegiatan seorang guru di era digital berisi presentasi yang kaya akan media interaktif. Salah satu contohnya yaitu konferensi digital secara langsung yang mendatangkan narasumber seorang sejarawan, novelis. Biasanya catatan-catatan dengan konsep dari sesi terekam dalam media digital merupakan laptop atau netbook dan secara instan langsung dapat dikirim melalui email kepada peserta didik. Pembelajaran interaktif. Yang kedua yaitu personal response system atau biasa disebut PRS. Fallin dan Research mengemukakan bahwa guru dalam pembelajaran berbasis digital menggunakan perangkat digital hand seperti personal atau biasa disebut dengan Scribbler. Biasanya PRS ini salah satu sebuah keyword atau seperti remote TV yang mentransmisikan respon dari siswa. Karena setiap PRS itu diperuntukkan kepada siswa yang ditunjuk, maka sistem PRS ini dapat digunakan untuk mengecek kehadiran presensi atau siswa. Jadi ini biasanya sering digunakan di dalam sekolah-sekolah. Seperti contohnya di sekolah saya sendiri yaitu MAN 1 Sumeneb itu hanya gurunya yang menggunakan PRS ini. Kalau untuk siswanya itu masih menggunakan pengabsenan itu manual. Nah, untuk yang ketiga yaitu pembelajaran multimodal. Maksudnya di sini multimodal adalah salah satu istilah yang digunakan untuk merujuk pada cara orang yang berkomunikasi menggunakan modes yang berbeda pada saat bersamaan. Maksudnya di sini salah satu istilah teknis yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa kemaknaan yang kita lakukan selama ini memanfaatkan beragam macam semiotik. Yang keempat yaitu mobile achievement tools. Mobile achievement tools ini Washington mengemukakan sumber komputasi seluler yang memungkinkan para guru ini untuk merekam data siswa secara langsung dalam perangkat seluler mereka. Nah, baik. Adapun dalam penggunaan berbasis internet yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu email. Email itu merupakan salah satu elektronik yang memungkinkan seseorang mengirim dan menerima surat melalui internet. Bisa mengirim pesan, bisa mengirim file-file. Dan yang kedua yaitu mailing list atau milis. Biasanya di sini merupakan suatu perluasan penggunaan email. Dengan fasilitas ini, peserta didik yang telah memiliki alamat email bisa bergabung dalam satu kelompok diskusi. Nah, untuk yang ketiga yaitu File Transfer Protocol atau FTP. Ini adalah salah satu fasilitas internet yang memberikan kemudahan kepada pengguna untuk dapat
mengirimkan, mengupload, dan mengambil arsip file atau download, biasanya di dalam suatu server yang berhubungan kepada internet pada alamat tertentu yang menyediakan berbagai arsip atau file. Yang keempat yaitu newsgroup. Newsgroup adalah internet fasilitas untuk melakukan komunikasi antara dua orang atau lebih secara serempak dalam pengertian waktu yang sama, dan dengan demikian berarti komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi yang sinkron. Nah, untuk yang kelima yaitu World Wide Web atau biasa disebut dengan WWW. WWW itu merupakan salah satu kumpulan koleksi besar tentang berbagai macam dokumentasi yang tersimpan dalam berbagai server di seluruh dunia, dan dokumentasi tersebut dikembangkan dalam format high-start atau hypermedia. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai tentang internet. Internet itu merupakan salah satu media yang digunakan bersifat multirupa. Pada satu sisi, internet bisa digunakan untuk berkomunikasi secara interpersonal, misalnya dengan menggunakan email, chat sebagai sarana komunikasi peserta didik. Baik itu beberapa salah satu pengertian tentang penintegrasian media dan teknologi dalam pembelajaran. Jadi menurut saya, dalam penggunaan media dan teknologi itu dalam sebuah pendidikan atau dalam sebuah sekolah itu merupakan salah satu elemen yang sangat penting untuk mendukung pembelajaran para peserta didik. Merupakan hal yang sangat penting. Nah, sekian presentasi dari saya, Ferliana Mesyaro dari kelompok 6 MPIB. Mohon maaf jika ada salah kata, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu mengintegrasikan media dan teknologi dalam pembelajaran, baik dalam sekolah kita maupun sehari-hari kita, karena memanfaatkan sesuatu yang bermakna penting itu sangat baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.